Menurut informasi yang saya baca dan yang saya dengar, kurang lebih 1 tahun Indonesia telah mengalami pandemi virus corona atau virus COVID-19. Pandemi ini membuat beberapa profesi mengalami banyak perubahan di dalam proses pekerjaannya yang berdampak kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, kewirausahaan, dan masih banyak lagi profesi-profesi yang lainnya. Beberapa hari yang lalu saya menyempatkan diri untuk mewawancarai sedikit tentang pandemi virus corona ini ke beberapa profesi tersebut. Ayo kita lihat hasil wawancara saya. Halo, Assalamualaikum. Saya Agustiawan dari Kecamatan Gunung Sindur. Pekerjaan saya pada masa COVID ini ya boleh dikata banyak halangannya. Karena pertama, kita harus menjaga jarak dengan masyarakat yang ada di lapangan atau masyarakat yang akan datang ke tempat ini. Dari situ kita juga sangat menjaga ya, jangan sampai kita juga tertular. Karena apa? Kesian ke rumah sakit bahwa sekarang ini banyak rumah sakit yang sudah penuh dan tenaga medisnya juga sangat kurang. Nah itu makanya dari sini mungkin hanya memberikan penyuluhan kepada desa ya agar 3M itu harus ditaati ya, seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kita juga harus hati-hati kepada masyarakat yang tidak menggunakan 3M itu, karena pertama kita juga takut tertular ya sebetulnya. Cuman ya begitulah yang namanya masyarakat, selalu ada tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Demikian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lili Herlina. Saya adalah staf pengajar di SMP PGRI 8. Dampak yang sangat dirasakan dalam COVID-19 ini yang jelas tidak adanya kegiatan belajar mengajar tatap muka. Jadi kita tidak mengenal secara dekat dengan anak didik, kemudian terbatasnya komunikasi dengan anak didik, kemudian terbatas juga kalau kita mau kemana-mana karena memang kita harus selalu menerapkan 3M, kemudian jadi tidak ada kedekatan dengan peserta didik. Saya berharap mudah-mudahan kedepannya COVID-19 cepat berlalu, kemudian cepat tidak ada lagi di Indonesia, karena ketika COVID sudah tidak ada lagi, saya berharap bisa kembali lagi ke sekolah, bertatap muka dengan peserta didik, mengadakan kegiatan aktivitas seperti sebelum adanya COVID, sehingga ketika berhadapan dengan peserta didik bisa memantau perkembangan anak didik secara langsung. Betul-betul berharap COVID cepat berlalu. Selamat malam. Pertama saya jelaskan dulu, sebelum masuk untuk area ini kita yang pertama itu dicek dulu suhu memakai termogan. Pokoknya suhunya itu di bawah 37 derajat. Di bawah itu bisa masuk. Kalau di atas 37 itu memang tidak masuk. Terutama dipakai masker dulu. Harus memakai masker, itu paling penting. Setelah itu baru kita arahkan untuk memakai hand sanitizer. Setelah hand sanitizer baru boleh dipermasukkan. Nah, di area masuk itu tidak boleh berkerumun. Yang pertama itu tidak boleh berkerumun, apalagi sampai ada antrian. Itu jaga jarak minimal 1 meter. Selamat sore. Dengan adanya
aktivitas ini bagi kami pedagang sangat berpengaruh sekali. Yang biasanya alhamdulillah membuat alhamdulillah bisa sehari-hari. Cuman sekarang karena pengaruh ini jauh berkurang sekali, sangat berdampak sekali dalam kehidupan keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bagaimana situasi yang terjadi di rumah sakit pada saat pandemi. Menurut pandangan saya, situasi rumah sakit pada saat pandemi terlihat lebih sepi dibandingkan sebelum dengan adanya pandemi. Namun, di era new normal seperti sekarang ini, tidak sedikit orang yang sudah mulai berani untuk beraktivitas di rumah sakit, entah itu untuk berobat jalan, berkonsultasi, memeriksa kesehatan, ataupun untuk menjalani rapid test dan swab test. Saya akan menjelaskan bagaimana cara perawat mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 pada pasien yang akan datang ke rumah sakit. Yang pertama, pasien diwajibkan menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 2 meter. Pasien juga perlu memperhatikan keamanan diri sendiri dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, daftar secara online. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menggunakan transportasi pribadi. Yang keempat, menyesuaikan dengan tujuan. Yang kelima, mengikuti screening. Nah, udah lihat kan gimana kata mereka, gimana pendapat mereka, ada pula pesan-pesan dari merekanya juga gitu. Semoga wawancara saya yang kemarin itu berguna untuk kalian semua. Maaf juga bila video saya itu banyak kekurangannya. Terima kasih buat yang udah nonton juga. Makasih udah berpartisipasi. Mungkin cukup sekian.